pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada penonton setia Accounting Podcast. Welcome back to Accounting Podcast. Ya, jadi Accounting Podcast ini merupakan suatu program kerja dari bidang 2 intelektual HFSAK Unhas Jember, yang mana pada kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Istilah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang, Pak. Jadi perkenalkan saya terlebih dahulu, saya Sakinatullah Kiki, dan di samping saya ada Bapak dosen kita, dosen akuntansi Bapak Agung Parmono. Beliau adalah dosen akuntansi di Unhas Jember. Selamat sore Bapak. Selamat sore Diki, salam sehat semuanya. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat. Diki gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Jadi topik kita pada kali ini ialah mengenai tentang tantangan seorang akuntan di masa depan, yang mana sekarang makin canggihnya era digital. Jadi semua pencatatan itu udah mulai punah Bapak gitu, dan juga seorang akuntan tuh katanya akan tergantikan oleh yang namanya teknologi. Jadi bagaimana menurut Bapak itu seperti apa? Kalau berbicara akuntan tadi Kiki bilang punah gitu, kok kesannya kayak purbakala gitu ya akuntansi. Nggak masalah Ki, boleh kita menggunakan istilah apa saja ya. Kalau kita lihat bahwasanya sebenarnya memang dunia akuntansi ini, kalau kita lihat kan dunia catat mencatat ya. Dan seringkali bertanya kepada seringkali bertanya kepada mahasiswa. Saya tanya mahasiswa, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Pasti banyak mahasiswa yang mengatakan bahwasanya akuntansi itu adalah seni mencatat. Jadi ketika ada transaksi, maka kita sebagai seorang akuntan wajib hukumnya akan melakukan yang namanya pencatatan. Terus kemudian kita dikatakan punah sih enggak sebenarnya. Mungkin paperless, saya mengatakan paperless. Artinya semua sekarang sudah by digital. Kita mau lihat laporan keuangan, kita mau lihat neraca, laba rugi dan lain sebagainya, semua ketika kita minta klik enter itu kemudian akan muncul semuanya. Jadi bukan punah, mungkin bisa diistilahkan mungkin paperless. Akhirnya sangat berkurang, tidak seperti dulu ketika kita belajar akuntansi manual, maka kita akan menuliskan secara manual. Mungkin itu Ki yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti kita ngobrol panjang lebar lah tantangannya, gitu ya Ki. Dan juga menurut Bapak itu bagaimana, apa saja pengaruh yang didapat di bidang akuntansi akibat kecanggihan teknologi sekarang? Yang didapat ketika teknologi akan semakin maju, maka tuntutan bagi seorang akuntan itu adalah yang pertama, mereka tidak buta teknologi. Artinya apa? Tidak buta teknologi artinya ya seorang akuntan harus benar-benar paham. Nah, jujur saja ketika diminta oleh mahasiswa untuk mengisi tantangan akuntansi ini dengan tema seperti itu, saya browsing, saya cari. Nanti katanya yang namanya akuntansi itu akan digantikan oleh robot, akan digantikan oleh digitalisasi. Sehingga kalau kita berbicara akuntansi dan teknologi, maka tantangan kalian adalah yang terberat adalah bagaimana kalian bisa menguasai teknologi sehingga teknologi itu bisa kalian padupadankan dengan akuntansi. Tadi saya sampaikan, kita cukup klik aja enter, kemudian muncul semua laporan keuangan. Kita belajar kemudian dulu waktu masih semester 1 mungkin ya, atau semester 2, di semester awal kita belajar ketika namanya akuntansi, maka kita akan melakukan yang namanya ada transaksi, kemudian ada jurnal, kemudian diposting ke buku besar, dan buku besar kemudian dimasukkan ke neraca lajur, dan seterusnya sehingga akhirnya muncul yang namanya laporan keuangan. Basicnya semuanya adalah analog. Basicnya adalah semuanya konvensional, artinya tidak berbasis digitalisasi.
Namun sekarang kita ketahui di era 4.0, 4.0, kemudian 5.0, semua akan diarahkan ke namanya yang namanya digitalisasi teknologi. Basisnya teknologi. Maka ketika akuntan tidak paham teknologi, maka sangat bisa dikatakan sangat naif. Mereka tidak akan bisa memahami laporan keuangan nanti yang berbasis teknologi. Itu sih. Gak usah jauh-jauh deh. Mungkin teman-teman kita bikin gak jauh kan, kita hampir setiap hari kita megang yang namanya HP. Kalau tidak kita lihat dari dunia digitalisasi, dari situ kita bisa tahu bahwasanya semuanya berada di tangan kita. Itu sih sebenarnya yang akan dihadapi teman-teman lulusan sarjana akuntansi. Nah, kita kan sebagai calon akuntan nih Bapak, bagaimana sih solusi untuk menghadapi di era yang sekarang ini? Itu ya. Solusi bagi calon sarjana akuntansi, atau sebenarnya nggak hanya sarjana sih, sebenarnya bagi semuanya ya, kalau menurut saya. Solusinya adalah yang pertama, jangan berhenti untuk belajar. Tetap terus belajar, sehingga apa? Ketika kita belajar, harapannya adalah kompetensi diri dari kalian itu tinggi. Kalau kalian punya nilai kompetensi tingginya itu tinggi, maka apa yang terjadi? Maka nilai jual kalian akan tinggi, akan semakin tinggi. Jadi kalau ditanya solusinya apa Pak? Kalau kita sebagai sarjana akuntansi di era digitalisasi, ya jangan stop belajar. Artinya belajar itu bisa tidak hanya belajar akuntansi ya, apalagi dengan semakin canggihnya sekarang di era digitalisasi ini, maka paling enggak teman-teman sarjana atau calon sarjana akuntansi punya kompetensi di bidang teknologi. Jadi intinya nanti setelah kita lulus, kita harus tetap belajar, tetap menambah ilmu kita, dan juga bukan hanya belajar tentang akuntansi, melainkan belajar tentang digital, biar kita tidak biar tidak ketinggalan lah di era yang sekarang ini, kan seperti itu ya Pak ya. Betul ya. Tapi perlu saya garis bawahi tadi Kiki, karena Kiki ngomong setelah lulus ya. Menurut saya jangan setelah lulus Kiki. Nanti kelamaan jadi kita ketinggalan. Artinya ya sambil teman-teman belajar akuntansi pada semester sekarang misalkan seperti itu, jangan nunggu lulus kelamaan malah kita keburu kalah dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Jadi sambil berprogres belajar akuntansi, dan tidak kita nyicil-nyicil sedikit-sedikit baca-baca teknologi, apalagi YouTube sekarang sudah berkembang ya, kita mau belajar teknologi itu ada di situ. Saya kira kita cari itu bisa gitu. Itu sih. Dan juga ini bagaimana sih Pak eksistensi seorang akuntan dari masa ke masa itu seperti apa? Oke. Eksistensi berarti kita melihat bahwasanya seorang akuntan itu survive kan, gitu kan, eksisten. Saya melihat bahwasanya berbicara mengenai akuntansi maka tidak terlepas berbicara mengenai ekonomi. Berbicara ekonomi juga berarti di situ ada orang yang melakukan usaha. Maka ketika orang melakukan usaha, baik itu dalam bentuk membuat suatu perusahaan ataupun membuat suatu kegiatan yang kecil-kecil saja, misalkan jualan dan lain sebagainya, saya kira eksistensi seorang akuntan itu dari masa ke masa terus semakin ada sebenarnya. Kenapa saya katakan semakin ada? Karena saya pernah membaca salah satu buku dari, saya lupa antara akuntansi, bukunya Michael gitu ya. Jadi dikatakan bahwasanya jatuh bangunnya suatu perusahaan itu adalah yang dibicarakan adalah mengenai akuntansinya, atau secara umum yang dibahas itu adalah duitnya di mana, gitu. Kok bisa bangkrut, kenapa, gitu. Artinya apa? Kita lihat ya, akuntansi akan semakin terus eksis selama perekonomian, selama perusahaan-perusahaan itu tetap ada, gitu. Karena sebuah perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya seorang akuntan.
Ya, mungkin enggak. Jangan kan perusahaan ya. Mungkin kita lihat adalah ekonomi yang paling terkecil aja keluarga. Secara kita tidak sadar sebenarnya ada yang namanya akuntansi keluarga. Cuman kita nggak sadar aja sebenarnya. Itu sih sebenarnya, artinya kalau kita tanyakan eksistensinya gimana akuntan, dia akan semakin terus ada. Meskipun saya katakan tadi mungkin di era digitalisasi entah itu 10 tahun ke depan itu bahwasanya yang namanya akuntansi akan diganti dengan robot, ya mungkin saja terjadi. Tapi kita sebagai seorang sarjana akuntansi kan jangan pesimis kan gitu. Kalau pesimis kita ya kalah terus dengan orang-orang lain yang seorang akuntan juga kan gitu. Itu mungkin jawaban saya. Juga bagaimana peran seorang akuntan yang efektif dan efisien menanggapi apa ya Pak, zaman digital yang sekarang itu seperti apa? Peran akuntan, kalau kita berbicara efisien dan efisiensi ya, berarti ada istilah tepat waktu sesuai dengan tujuan dan sebagainya. Tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit sebenarnya bahwasanya peran akuntan di perusahaan itu kan tinggi, cukup tinggi. Artinya hampir semua perusahaan pasti butuh yang namanya akuntan. Ya kan? Karena kemajuan perusahaan itu kan dilihat dari laporan ya, keuangan. salah satunya itu kinerja. Berarti sama seperti ketika kita buat strategi dalam suatu perusahaan kan, harapannya kan strategi itu bisa menang di pasaran kan, gitu. Bagaimana seorang akuntan itu bisa memberikan peran yang cukup handal di perusahaan itu sehingga perusahaan itu mempunyai informasi laporan keuangan yang bagus, yang baik. Seperti tadi saya sampaikan bahwasanya informasi harus yang benar, yang baik. Jangan sampai ada asimetris informasi. Ketika terjadi asimetris informasi maka bisa bahaya gitu bagi perusahaan. Sehingga peran akuntan yang memang sangat dibutuhkan. Kemudian mereka akan melihat bagaimana efisiensi dan efektivitas bagi perusahaan. Saya yakin akuntan selama, apalagi kita akuntansi syariah ya, kampus kita adalah akuntansi syariah, sehingga kita akan membahas tidak hanya secara konvensional, tapi secara Islam. Secara Islami, syariat Islam kan kita diajari. Saya coba mengambil sifat-sifat dari Rasul kan gitu ya. Ada yang patona kan gitu ya. Sidi, patona, amanah kan itu kan kita bisa lihat. Maksudnya ketika kita menyusun laporan keuangan yang harus kita dipercaya kan gitu. Harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Artinya efisiensi dan efektivitas dari seorang akuntan ketika dia berperan pada suatu perusahaan selayaknya memang harus dipertimbangkan, harus diberikan yang terbaik lah gitu, sehingga perusahaan ya tetap settle. Ada istilah kan kita mengatakan bahasanya kan going concern, sustainability gitu. Sustainability itu artinya bisa berkelanjutan, bisa bertahan, dan akuntan saya yakin masih punya peran yang cukup tinggi dalam dunia perekonomian. Tidak bisa kita menutup mata bahwasanya seorang akuntan itu tidak akan dipakai karena dunia digitalisasi pasti akan hilang, enggak juga, karena ya basic gitu. Tetap bahasanya akuntan itu nggak akan pernah hilang, tetap ada. Jadi teman-teman mahasiswa yang kuliah di mana di akuntansi ya jangan khawatir gitu. Kita masih butuh banyak tenaga pendidik, kita juga masih banyak butuh seorang akuntan yang profesional, itu pasti banyak dibutuhkan. Bohong kalau tidak butuh akuntan. Sekolah aja butuh akuntan. Kenapa saya bilang butuh akuntan? Lalu mereka mencatat, kalau nggak bisa nggak ngerti ya laporannya pasti yang mudah. Nah, melihat sistem digitalisasi yang sudah semakin berkembang saat ini, apa sih Pak peluang bagi seorang akuntan menanggapi di era yang sekarang ini? Oke, peluang seorang akuntan ya gitu. Maka ketika kita berbicara peluang, ada suatu analisis, suatu alat yang digunakan oleh banyak orang yang mungkin sering kita dengar, itu adalah SWOT ya, analisis SWOT. Mana di situ itu adalah kepanjangan
S-nya itu strong, kekuatan, kemudian ada weakness, W-nya, kemudian A-nya, O ya, O-nya itu opportunity atau peluang, kemudian treat itu adalah tantangan. Nah sebenarnya peluang teman-teman mahasiswa atau calon sarjana atau sarjana akuntansi ya tetap akan semakin besar selama di dunia ini, meskipun di era digitalisasi ya gitu. Meskipun era digitalisasi, perusahaan-perusahaan itu akan semakin berkembang, tumbuh, pasti akan memerlukan seorang akuntan. Saya pernah kemarin diskusi dengan dosen, ya, dengan dosen-dosen dari tempat saya kuliah, bahwasanya di Indonesia ini seorang akuntan, khususnya untuk akuntan publik, akuntansi pemerintah itu masih kecil. Artinya peluang kita untuk bisa masuk ke pemerintahan di government itu pasti akan banyak. Cuman kendalanya bisa nggak kita tembus ke situ sebenarnya? Artinya tembus itu ya secara administrasi kita mampu, secara kompetensi kita bisa lolos dan sebagainya. Sebenarnya kendalanya di situ, bukan karena peluangnya itu sedikit, tidak. Saya kira peluangnya tetap akan semakin banyak. Jangan mau jadi dosen akuntansi sekarang kan banyak juga ya. Sekarang kita lihat bahwasannya banyak universitas yang baru ya. Nggak mungkin nggak memerlukan yang namanya akuntan. Ya. Baik itu dari akuntan pendidik, akuntan profesi dan lain sebagainya, pasti akan butuh yang namanya akuntan. Intinya apa? Selama perusahaan masih ada, akuntan tetap pasti akan dibutuhkan. Jadi peluangnya gimana? Ya peluangnya akan semakin tetap besar. Itu. Nah kan sekarang ini semua sudah serba teknologi ya Pak. Jadi apa sih tips and tricks mempertahankan analog tradisional di era digital ini? Contohnya seperti kayak pencatatan manual nih. Bagaimana cara mempertahankan pencatatan manual itu? Apakah itu masih berlaku? Apa sudah semuanya menggunakan era digital? Kalau berbicara era digital, yang namanya analog, yang namanya manual, mungkin itu juga akan terhapus ya. Terhapus itu tapi bukan berarti nanti akan hilang, karena itu akan menjadi fondasi kita sebenarnya. Saya sering berbicara kepada teman-teman mahasiswa, fondasi kalian ketika kalian membuat jurnal itu kalian harus betul-betul pahami. Memang dengan adanya computerized seperti sekarang ini yang kita lihat itu ada yang namanya aplikasi Zahir, ada aplikasi Mayo, ada aplikasi banyak deh aplikasi akuntansi, sehingga kita tinggal input data kan sebenarnya gitu. Kalau kita input data, asal inputnya kita sebagai user itu benar, maka kita tinggal klik buat yang namanya tadi saya sampaikan itu jurnal, buku besar, posting dan lain sebagainya, itu otomatis keluar semua. Artinya sebenarnya menulisnya mungkin paperless kita nggak ada dia, tapi bagaimana informasi yang diberikan oleh seorang akuntan itu bisa dipahami atau bisa diketahui oleh user, stakeholder. Nah, stakeholder itu siapa saja? Ya stakeholder itu bisa pihak internal, bisa pihak eksternal. Sehingga ketika mereka membaca laporan keuangan dari seorang akuntan itu bisa dipahami. Ada istilah yang namanya di dalam akuntansi itu agensi teori. Agensi teori itu membahas asimetris informasi. Jadi jangan sampai informasi antara owner dan prinsipal atau dengan pihak manajemen atau dengan agen itu jangan sampai nggak nyambung. Coba kalau kita ngomong nggak nyambung kan gitu nggak nyaman. Nggak nyaman Pak. Ya kan nggak nyaman banget. Tapi kalau kita ngomongnya nyambung maka kan perasaan nyaman, kemudian bisa menghasilkan suatu kinerja yang bagus, terus kemudian performa kita itu akan semakin meningkat, itu pasti enak. Dan coba saya simpulkan bahwasanya yang namanya akuntansi itu ya adalah berupa informasi. Jangan sampai informasi yang diberikan dari akuntan ke
ke pihak manajemen itu tidak bisa kita pahami. Itu yang kita hindari sebenarnya, sehingga tadi dikatakan apa kita yang dibahas gitu? Pencatatan secara manual. Pencatatan manual iya, oke hilang, tapi tetap secara fondasi ya, secara fundamentalis seorang akuntan tetap mereka harus bisa memahami yang namanya analog ya, tadi analog, pencatatan analog seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan bersama ya. Mungkin ada pesan Pak untuk mahasiswa jurusan akuntansi, khususnya juga pada seluruh mahasiswa Universitas Jember. Oke, baik. Pesan saya terhadap mahasiswa-mahasiswi prodi akuntansi syariah ya, di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember terkait dengan dunia digitalisasi, maka pesan saya tingkatkan kompetensi diri kalian dalam hal bidang digitalisasi gitu. Maksudnya seperti apa Pak? Ya kalian tidak hanya nanti punya gelar misalkan sarjana akuntansi, tidak hanya sekedar itu saja gitu. Tapi di belakang kalian juga harus punya kompetensi di bidang teknologi. Yang lain juga bahasa Inggris, karena nanti ketika kalian melamar pekerjaan, contoh kalian itu tidak hanya akan diuji mengenai akuntansinya saja. Potensi akademik dasar, TPA ya, kemudian kalian akan diuji bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman kalau pengen bersaing dengan pihak eksternal, dengan kampus-kampus yang lain, berarti mereka harus punya kompetensi yang lebih bagus, punya keunikan gitu. Jangan tidak hanya sekedar kita punya gelar sarjana akuntansi syariah, jadi tidak hanya sekedar itu saja gitu. Tapi pasti punya kompetensi diri yang lebih bagus lagi. Programmer maka akan meningkatkan atau punya nilai tambah buat Kiki kalau saya di sarjana akuntansi. Itu sih. Mudah-mudahan sih cita-cita teman-teman dari prodi AKS khususnya ya di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember itu bisa tercapai. Saya pengen nanti bahwasanya lulusan atau sarjana akuntansi Jember itu bisa berada di perusahaan-perusahaan yang bonafit. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada sore hari ini Pak, ini dari kepengurusan HMPS AKS Universitas Jember mempunyai sebuah produk yang mana keren. Ya, ini ada berbagai macam. Yang pertama ada molreng, ada keripik kaca, dan juga ada spiral, ada juga basreng. Mungkin lebih afdol Bapak bisa mencicipi atau mentestar. Salah satu bentuk kompetensi lain dari akuntansi ya. Ya. Nah, Jadi bagus. kita bisa berjualan juga Pak, menghasilkan. Iya, betul. Makanya saya katakan kompetensi tadi itu salah satunya bisa membuat seperti ini ya. Ya. Mungkin lebih afdol Bapak bisa testar. Review dulu Bapak. Ya, pedes kan ini? Oh, untuk yang ini varian tidak pedas Bapak. Ini sepertinya jagung manis. Gurih, enak. Enak pastinya. Ini Enak banget. menggunakan produk yang bagus ini Bapak. Keren. Harapan saya ini bisa terus dikembangkan ya. Jadi mahasiswa akuntansi tidak pintar hanya mencatat, tapi bisa berwirausaha. juga. Jadi nanti caranya gimana? Ya pencatatannya dibuat dengan baik dan benar, dibuat seperti ini kan gitu. Biar tidak rugi. Jadi pencatatan harus benar ini. Maka perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur ini, karena dia memproduksi. Keren. Salut buat teman-teman HMPS. Mudah-mudahan ini terus bisa berkembang, bisa pangsa pasarnya bisa lebih luas lagi. Gak hanya sekedar di kalangan kampus mahasiswa, tapi bisa di luar. Kalau bisa masuk Roxy malah lebih bagus lagi. Semoga saja mungkin Amin. kedepannya Saya doakan yang bisa masuk terbaik Roxy buat teman-teman mahasiswa AKS. Jadi closing statement pada pertemuan kita pada kali ini, intinya jangan patah semangat, terus belajar. Bukan jangan hanya sih, selain kita belajar akuntansi, kita juga perlu belajar kompetensi yang lain agar nanti kita setelah di luar kita bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lain juga seperti itu Pak.
Nah, kita juga punya jargon nih Bapak. Jadi jangan sampai melupakan kebiasaan kita juga punya jargon. Jargonnya tuh sudah tahu ya Pak ya? Ya. Salam akuntansi, bersama kita balance, bersatu kita untung. Gitu Bapak. Mungkin bisa diulang ya Bapak ya? Siap, diulang ya. Salam akuntansi, bersama kita balance, bersatu kita untung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.